bukan kami yang terlebih dahulu mencari Engkau. Sehingga kami sangat sadar benar Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami tidak layak, tapi Engkau layakkan. Kami tidak layak dicari, Engkau yang mencari. Dan Engkau menjadikan kami kesayangan-Mu. Bahkan Engkau menjadikan kami kesayangan-Mu bukan karena kami menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Tapi memang ketika kami masih menjadi musuh-Mu, menjadi orang-orang berdosa yang dibelenggu dengan dosa pun, Engkau menaruh kami dalam hati-Mu dan pikiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami bisa menikmati waktu di mana Engkau berluasa bekerja di dalam diri kami untuk mengubah kami dengan firman-Mu yang hidup. Tuhan, biarlah Engkau Roh Kudus tolong kami, supaya hati kami benar-benar dilembutkan, hati kami benar-benar dihangatkan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari Shalom. Pada minggu yang terakhir di bulan Maret ini, di minggu keempat, minggu Lent yang keempat ini kita kembali bersama-sama untuk merenungkan tentang Kristus, merenungkan tentang karyanya, penderitaannya, dan kasih-Nya buat kita. Dan pada kesempatan ini jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari surat Roma, pasal 2, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Dan dari nats itu kita akan merenungkan sebuah tema tentang problematika tentang pengampunan. Roma 2 ayat 1 hingga 11. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat-ayat tersebut dan kita akan membacakannya secara bergantian. Ayat yang pertama oleh saya, ayat yang genap oleh Bapak Ibu Saudara-saudari, dan yang terakhir nanti ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Ayat pertama oleh saya, ayat yang genap atau ayat yang kedua oleh Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-10, dan kemudian ayat yang ke-11 kita akan bacakan bersama-sama. Roma pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri, sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat yang kelima. Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Bersama, sebab Allah tidak memandang muka. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Barbara Hughes. Siapa dia, Barbara Hughes? Barbara Hughes adalah seorang istri dari seorang pendeta yang bernama
Ken Hughes. Ken Hughes ini siapa? Dia adalah penulis buku, seorang pendeta, bahkan sudah emeritus, masih hidup sampai hari ini. Nah, Barbara Hughes ini belajar tentang pengampunan. Tidak jauh-jauh, justru dari relasinya dengan papanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Barbara berusia 14 tahun, artinya masih dalam masa usia remaja, dia memperoleh sebuah kesempatan untuk memberitahukan atau memberikan sebuah speech atau pidato di hadapan para lulusan SMP Stevens pada saat itu. Nah, dia mempersiapkan diri dan dia tahu dia akan menerima sebuah penghargaan. Penghargaannya namanya adalah Daughters, anak perempuan maksudnya Daughters of the American Revolution Award. Nah, atas apa? Atas kewarganegaraan, atas prestasinya, atas pelayanannya di sekolah. Dan tentu saja dia pasti merasa gugup ketika dia dipilih bahkan diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah speech. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudariku dengan satu dandanan yang cantik, yang manis, bahkan dengan rok warna birunya itu yang dibuat oleh Oma Barnes yang penuh kasih untuknya, maka kemudian dia siap-siap untuk naik ke podium. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kurang lebih podium di mana dia akan memberikan pidatonya. Nah, salah seorang teman kemudian berlari menghampirinya dan tertawa cekikikan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bisa dibayangkan ketawa cekikikan itu gimana begitu ya. Ketawanya sampai gitu ya, seperti itu. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Karena temannya berkata, ada orang mabuk di sebelah sana. Siapa orang mabuk itu? Ternyata orang mabuk itu adalah papanya sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Papanya Barbara yang akan memberikan speech di hadapan para lulusan SMP Stevens. Dan dengan kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, dia melihat papanya dengan bajunya yang kacau, yang kumal. Dan kemudian begitu mabuknya sampai-sampai dia tidak bisa lagi ke tempat di mana dia harus duduk. Ya, di tempat kursi di mana dia harus duduk. Dan dia tahu pergulatan papanya akan alkohol ini merupakan sumber ketakutan, sumber penderitaan untuk keluarga mereka. Akan tetapi, yang tadinya hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, maka sekarang hal itu menjadi sebuah aib yang kemudian terekspos di depan umum. Dan Barbara harus menghadapi hal itu. Apa yang dilakukan Barbara kemudian? Dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, itu membantu dia untuk melewati situasi yang sangat menyakitkan hatinya. Kedua kakinya gemetar dan hampir membuat dia tidak kuat berdiri di atas podium itu. Tetapi ada sesuatu yang kokoh, ada sesuatu yang baik di dalam hatinya. Dan akhirnya dia bisa tenang dan dia mengerti bahwa papanya itu membuat keluarganya menderita. Tetapi dia tahu dia punya Bapa surgawi yang mengajarnya untuk mengampuni dengan berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ketika kepala sekolah sudah memberikan penghargaan kepada dia, maka kemudian dia, Barbara itu mengambil keputusan di dalam hatinya. Oleh anugerah Tuhan, Barbara tidak akan membenci papa. Barbara akan mengampuninya. Dan setelah itu dia baru memulai speech-nya di hadapan para lulusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menghadapi situasi seperti yang dihadapi Barbara ini? Mau taruh di mana muka itu, padahal punya wajah. Mau taruh di mana harga diri ketika orang-orang melihat yang mungkin menganggap rendah dirinya karena papanya yang mabuk. Dan mungkin kalau kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, berada di dalam kondisi seperti itu, kita akan mungkin pertama-tama kita akan apa? Marah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa marah? Karena kita melihat sesuatu yang menyakitkan hati dan itu di luar kendali kita. Kita tidak berdaya untuk mengatasinya. Lalu kemudian kita juga bisa frustasi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa frustasi? Karena
Kita tahu ini kelemahan orang tua kita dan itu terekspos keluar dan itu membuat kita tidak punya muka lagi di hadapan orang banyak. Bukan hanya itu, ada kebencian karena peristiwa yang memalukan itu membuat batin kita menderita lebih dalam lagi dan menimbulkan trauma seumur hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita renung-renung sebenarnya kenapa harus marah? Kenapa harus frustasi? Kenapa harus benci dengan kelemahan orang tua kita? Ada salah satu alasan yang kemudian saya renungkan, yaitu bisa jadi karena kita merasa bahwa diri kita yang paling benar di antara semua orang lain, termasuk orang tua kita. Kita merasa diri kita lebih baik, kita lebih daripada mereka. Akhirnya membuat kita menaruh diri kita, harga diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini jugalah yang kemudian dihadapi oleh jemaat Tuhan di Roma. Jemaat Tuhan di Roma adalah jemaat yang memang sangat beragam. Ada orang Yahudi di situ, ada orang Romawi atau orang Yunani, orang yang bukan Yahudi di situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu mereka beribadah bersama bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti ketika mereka bersama-sama menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus tidak ada problem di situ. Justru ketika mereka berkumpul bersama seperti sekarang ini, ada saja gesekan, ada saja masalah yang muncul. Dan salah satunya adalah orang-orang tertentu di sana merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi harga dirinya dibandingkan orang lain. Dan yang lainnya merasa minder, merasa tidak berharga karena ini dan karena itu. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus di dalam suratnya ini, dia menuliskan satu kebenaran tentang apa? Tentang yang namanya keuniversalitasan dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maksudnya apa? Dosa itu bukan hanya ada di dalam satu kelompok orang. Tapi dosa itu sudah bersifat universal, artinya semua orang di dalam dunia ini tanpa terkecuali, termasuk juga bayi yang ada di dalam kandungan sekalipun adalah pribadi yang berdosa. Dan Paulus memulai argumennya Bapak Ibu sekalian dengan memberikan 3 kategori pertama di dalam suratnya ini, yang dimulai dari Roma pasal 1 ayat 18 hingga yang ke-32, dia menyatakan bahwa masyarakat non-Yahudi seperti orang Romawi, orang Yunani, dan bangsa-bangsa yang lain itu bobrok. Mereka adalah orang yang berdosa. Maka itu diberikan satu penjelasan yang detail di sana, betapa bobroknya moral mereka, betapa rusaknya mereka. Dan orang Kristen pada masa itu hidup di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu. Tapi tunggu sebentar Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada orang-orang tertentu merasa, yaitu orang berdosa. Kami bukan orang berdosa seperti itu. Tunggu sebentar, kata Paulus. Kenapa? Karena di pasal yang kedua, ayat 1 sampai 16, termasuk bagian yang kita sudah baca tadi, kita menemukan bahwa ternyata moralis Yahudi atau Yunani di dalam kalangan jemaat pun, yang kritis itu pun, sebenarnya walaupun mereka punya kehidupan moral yang dianggap baik, mereka juga adalah orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kategori yang kedua. Lalu di dalam bagian selanjutnya, di dalam ayat-ayat berikutnya, pasal 2 ayat 17 hingga pasal 3 ayat 8, disitulah kita menemukan kategori yang ketiga. Ada orang Yahudi yang merasa dia terdidik dengan hukum Taurat, bahkan juga dia percaya diri karena dia adalah orang pilihan Allah. Disitulah Paulus memberikan penjelasan, mereka, kamu orang-orang Yahudi sekalipun adalah orang yang juga sama-sama berdosa. Akhirnya argumen-argumen ini dengan kategori-kategori yang ada ini disimpulkan menjadi satu statement. Kesimpulan seperti apa? Seluruh umat manusia tanpa terkecuali jatuh di dalam dosa. Di dalam pasal 3 ayat 9 hingga 20. Nah, jadi tidak ada siapapun yang bisa menganggap dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau memang semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, bagaimana solusinya kemudian? Apa yang harus dilakukan supaya bisa
lepas dari hukuman dosa. Karena hukuman dosa bukan cuma sekedar pengucilan, atau hukuman dosa bukan cuma sekedar hati nuraninya merasa aduh begitu berat, ya, rasa bersalah dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun, orang-orang di dalam dunia, bahkan sampai sekarang pun masih ada pertanyaan. Pertanyaan apa Bapak Ibu sekalian? Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan dapat mengampuni kita tanpa adanya salib? Coba kita bayangkan, maksudnya latar belakangnya atau kenapa, apa behind the scene dari pertanyaan ini. Karena mereka adalah orang-orang yang pikir secara sederhana. Kalau ada kesalahan, cari orangnya, bicarakan segera, cari akar masalahnya, cari solusinya, kemudian berdamai dan selesai. Artinya apa? Secara horizontal antar sesama satu dengan yang lain, selesaikan masalahmu, sudah selesai. Apa masalahnya begitu? Jadi dosa itu dianggap sebagai sebuah kesalahan dan itu bisa diselesaikan segera. Suami istri juga demikian, bukan? Ketika ada kesalahan, ketika ada kesalahpahaman atau miskomunikasi, bagaimana caranya? Selesaikan masalahnya. Dan kemudian berdamailah. Selesai, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi harus kita sadari bahwa ternyata dosa itu tidak sesederhana itu, bukan? Dosa bukan masalah hanya sekedar salahnya apa, sebabnya kenapa, solusinya apa, sudah selesai. Tapi dosa lebih dalam, lebih serius dari masalah kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Justru orang-orang yang berkata bahwa tidak perlu salib sebenarnya, Tuhan bisa saja langsung mengampuni kita. Itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak paham tentang keseriusan dosa dan kekudusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kalau begitu, maka ketika kita bicara soal pengampunan, maka ternyata pengampunan itu bukan satu hal yang sesederhana yang kita pikirkan, bukan? Jadi dosa bukan hal yang sederhana yang kita bisa pikirkan sebagai manusia. Tapi juga pengampunan, itu juga bukan hal yang sederhana yang kita juga bisa lakukan atau kita pikirkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita merenungkan tentang pengampunan, maka ada satu problematika di sini. Problematika seperti apa? Ada bentrokan yang tidak terhindarkan antara kesempurnaan Allah dan keberdosaan manusia. Bahkan harus saya katakan, bukan masalah dosa manusianya saja, gitu loh. Bukan masalah dosanya saja, tapi kita harus menyadari bahwa ada respons Allah terhadap dosa yang sangat-sangat serius, yaitu apa? Murka Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu menyatakan bahwa murka Allah adalah respons Allah terhadap dosa. Bahkan ada seorang teolog reform yang bernama A.W. Pink pernah berkata, murka Allah adalah kekudusan Allah yang diarahkan ke dalam aktivitas menentang dosa. Murka Allah adalah kekudusan Allah yang diarahkan kepada aktivitas menentang dosa. Jadi kata murka, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak pernah bisa kita pisahkan dari sifat Allah yang lain, yaitu cemburu dan benci. Mungkin kita bertanya-tanya, loh kok Tuhan ini kan penuh kasih, kok dia cemburu sih? Kok kayak manusia gitu ya, cemburu gitu ya. Bisa cemburu Bapak Ibu Saudara-saudari? Pernah cemburu? Kalau yang senyum-senyum saya pikir pernah ya. Nah, kita manusia sangat lumrah kita bisa cemburu. Kenapa cemburu? Karena ada satu porsi yang harusnya kita dapatkan, tapi kita tidak dapatkan dari orang yang seharusnya memberikannya kepada kita. Itu cemburu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu kenapa kok Tuhan bisa benci? Ada apa ini sebenarnya? Nah, mari kita coba lihat secara cepat saja perbedaan antara murka, cemburu, dan benci itu. Cemburu dan benci itu lebih fokus kepada dosa spesifik, misalkan penyembahan berhala. Kita tahu di dalam Alkitab itu menjelaskan tentang hal itu. Bagaimana Tuhan itu cemburu, dia benci dengan penyembahan berhala. Tetapi bicara tentang murka, murka itu ditujukan kepada dosa secara umum.
Jadi mau dosanya apapun Bapak Ibu sekalian, tetap Allah itu akan murka. Seperti apa? Apapun makanannya, tetap minumannya teh, botol, sosro. Saya bukan mengendorse itu, tapi maksudnya apapun dosanya, pasti Tuhan murka Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu cemburu dan benci adalah motif dari murka. Jadi cemburu atau benci itu adalah motif dari murka. Kenapa Tuhan murka? Karena dia cemburu dan benci. Dengan dosa maksudnya di sini. Lalu murka sendiri adalah bicara tentang apa? Eksekusi atau penghukuman Bapak Ibu sekalian atas manusia yang berdosa. Nah, karena itulah kita bisa paham bahwa murka Allah di sini dimaksudkan adalah didasarkan pada kekudusan, keadilan, dan kebenaran. Jadi Allah tidak pernah sembarangan untuk menghukum manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cuma itu saja. Allah murka, kita bisa lihat dari sisi kecemburuan Allah itu. Karena apa? Karena dia punya perjanjian dengan kita yang namanya covenant, perjanjian. Di dalam Alkitab ini ada dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, siapa yang menginisiasi perjanjian itu? Tuhan sendiri. Dia mencari kita, dia memilih kita, dan menjadikan kita umatnya. Dan kita hidup di dalam perjanjian itu. Perjanjian yang ada hukum, tetapi juga ada anugerah di dalamnya. Dan itu digambarkan dengan indah, paling sederhana di dalam pernikahan. Bapak Ibu sekalian. Pernikahan antara dua insan, pria dan wanita, itu juga adalah ikatan perjanjian, Bapak Ibu sekalian. Covenant Allah. Ya, di mana Allah yang memulai untuk mengikat perjanjian itu. Mempertemukan kedua insan di dalam kelemahannya, di dalam kelebihannya untuk saling melengkapi dan hidup di dalam rencana dan kekudusan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau memang Allah kita itu adalah Allah perjanjian, maka hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang spesial, bukan hubungan yang common atau biasa-biasa saja. Umum begitu, tidak Bapak Ibu sekalian. Itu adalah hubungan yang sangat spesial. Nah, ketika manusia menolak atau manusia jatuh di dalam dosa, maka tidak heran kalau Allah itu bisa cemburu. Tapi ingat, cemburunya apa? Cemburu kudus Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita cemburunya bisa cemburu yang lain. Tapi Allah selalu cemburunya adalah cemburu yang kudus dan dia menghasilkan murka. Jadi perasaan Allah ketika kita jatuh dalam dosa, itu bukan sentimental. Wah, karena begini terpancing emosinya, tercentil dan sebagainya. Oh, no, Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang memang cemburu, murka berdasarkan kebenaran dan keadilannya. Makanya kenapa antara kasih dan murka Allah selalu terkait satu sama lain. Kita tidak bisa memisahkan kedua itu Bapak Ibu saudara-saudari. Dan kita harus menyadari tentang kebenaran ini dalam kehidupan kita. Nah, kalau memang Bapak Ibu saudara-saudara kita sudah tahu tentang hal itu, maka kita bisa sampai pada satu kesimpulan problematika pengampunan ini sebenarnya seperti apa. Mari kita baca bersama-sama statement ini, 2, 3. Kasih Allah yang kudus melepaskan orang berdosa dari belenggu dosa, tetapi menolak untuk mengampuni dosanya. Jadi Tuhan punya hati yang mengasihi. Dia ingin lepaskan kita dari belenggu dosa, walaupun bukan kewajiban dia. Tetapi juga perhatikan di sisi yang lain, itu menolak untuk mengampuni dosanya. Karena Allah tidak bisa kompromi, dosa tidak compatible dengan kekudusan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, bagaimana solusi dari problem ini? Apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk mengatasi problem ini? Saya katakan, tidak ada. Dan tidak bisa. Dan tidak mampu. Siapapun kita tidak akan bisa mencari solusi untuk hal ini. Kecuali Tuhan sendiri yang bertindak atas hal itu. Dan apa solusinya? Tidak lain dan tidak bukan, solusinya hanyalah salib Bapak Ibu saudara sekalian. Hanya salib. Karena Allah melalui Yesus Kristus membayar hukuman kekal karena ketidaktaatan kita. Dia menanggung penghukuman yang layak kita terima untuk memberikan pengampunan yang tidak layak kita terima.
Dan belas kasihan dan keadilan Allah itu dinyatakan bersama di salib. Atau dalam bahasa Paul David Tripp, kekudusan dan kasih karunia Allah bercumbu di salib itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, itu cara Allah, bukan cara kita. Walaupun kita tahu ini ada problematika, bagaimana sifat Allah, bagaimana yang harusnya layak dihukum tapi kemudian diselamatkan, yang harusnya dibenci tapi justru dikasihi. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya bagi kita manusia akan sangat sukar untuk kita pahami. Tetapi tidak bagi Allah. Allah punya caranya dan Allah lakukan itu melalui salib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin kita bertanya-tanya, tunggu dulu. Ayat 6 sampai 10 ini kok ada rasanya yang aneh begitu. Kenapa? Karena ayat 6 berkata begini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, itu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasan. Ayat 8, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat 9, penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat ini seakan-akan memberikan satu penjelasan kepada kita, kalau orang mau diselamatkan, kalau orang mau mendapatkan kemuliaan, kehormatan, oke, buat baik, Tuhan kasih. Kemudian kalau memang mau dihukum, buat jahat, Tuhan kasih. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku, ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena sebenarnya ayat-ayat ini menjelaskan hal kebenaran Allah dalam konteks penghakiman yang terakhir. Jadi waktu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari, sudah jadi anak Tuhan, jangan lupa masing-masing kita akan dihakimi. Masing-masing kita akan dihakimi, tidak peduli siapapun kita, mau dia suku mana, mau dia orang mana, dia punya status sosial bagaimana, Allah tidak pandang muka atau bulu untuk hal ini. Semuanya akan dihakimi, termasuk juga orang percaya, anak Tuhan pun akan dihakimi. Jadi bagaimana kehidupan kita selama kita menjadi orang yang percaya di dunia ini, itu akan dihakimi, akan direview kembali oleh Allah melalui penghakiman yang terakhir ketika dia datang yang kedua kali. Bapak Ibu saudara-saudariku, bagaimana hidup kita selama ini sebagai orang percaya? Apakah kita sungguh-sungguh memang hidup seperti yang Tuhan kehendaki, berdasarkan firman-Nya, punya hati yang taat untuk dibentuk oleh Dia? Atau sebaliknya, kita merasa diri kita lebih baik, lebih tinggi, lebih rohani mungkin daripada orang lain dengan pengetahuan kita, dengan kesalehan kita. Kalau memang demikian adanya, harus ada pertobatan di dalam kehidupan kita seperti jemaat Tuhan di Roma ini. Bapak Ibu saudara-saudariku, itulah yang namanya keadilan distributif Allah. Allah menyatakan apa yang harus kita terima, dan Allah menyatakan apa yang harus kita juga terima berdasarkan apa yang kita lakukan. Jadi jangan lupa, kita memang diselamatkan pasti di dalam Kristus Yesus. Tapi jangan lupa kehidupan kita, Tuhan juga tahu. Dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita di hadapan Dia. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau memang kebenarannya seperti itu, mari jemaat Tuhan, mari kita melihat kembali kepada satu kehidupan kita sendiri. Tuhan sudah memberikan pengampunannya bagi kita. Bagaimana kita memberikan pengampunan juga bagi orang lain. Di dalam catatan sejarah Amerika ada satu tokoh yang dicatat sebagai seorang yang menyatakan pengampunan kepada orang lain. Namanya adalah Peter Miller. Siapa dia? Dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di dalam masa perang revolusi. Ketika perang revolusi terjadi, itu Amerika belum memang benar-benar merdeka, dalam pengertian masih belum ada negara Amerika Serikat pada saat itu. Dan George Washington belum menjadi presiden pertama Amerika. Dia adalah jenderal yang berperang di dalam masa revolusi. Nah, ada apa dengan Peter Miller? Peter Miller itu tinggal atau dengan seseorang di dekat rumahnya yang sangat membenci Miller.
Dia tidak suka dengan Miller, dia mengolok-olok Miller karena apa? Karena imannya kepada Kristus Yesus. Nah, suatu kali musuhnya ini ditangkap oleh pemerintah. Karena apa? Karena ditemukan dia sudah menjadi pengkhianat dan akan dijatuhi hukuman mati. Nah, ketika Miller tahu kabar ini, maka dia dengan buru-buru dia pergi berjalan kaki sekian jauh gitu untuk memohon pengampunan atas nyawa orang yang dikatakan musuh itu di hadapan George Washington. Jenderal George Washington mendengarkan informasi sharing dari Miller. Dan dia merasa, wah orang ini bela-belain. Mungkin masalahnya adalah orang yang mau dijatuhi hukuman mati ini sahabatnya. Tapi kemudian Miller berkata, sobatku. Ya karena memang dekat hubungannya. Dia bukan temanku, kata Miller. Sebenarnya dia adalah musuh besar atau musuh bebuyutanku. Lalu kemudian Washington berkata, hah? Apa? Musuhmu? Kamu berjalan kaki sekian ratus kilo untuk menyelamatkan nyawa musuhmu. Itu menurut penilaianku membuat masalah ini menjadi berbeda. Dan aku akan mengabulkan permintaanmu. Maka kemudian surat pengampunan itu didapatkan oleh Miller. Dan dengan cepat-cepat dia pergi ke tempat eksekusi hukuman. Di mana musuhnya sebentar lagi akan dihukum atau digantung, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ketika musuhnya itu melihat dia, maka orang itu berkata, si tua Peter Miller telah datang untuk melakukan pembalasan dengan menyaksikan aku digantung. Tetapi dia terkejut, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tatkala surat pengampunan dosa itu, surat pengampunan itu diberikan dan diperlihatkan di hadapan dia dan di hadapan orang banyak. Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini cerita nyata, tidak dibuat-buat. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita punya hati seperti Peter Miller itu? Yang benar-benar mengasihi musuhnya, bahkan bela-belain, memohon pengampunan buat musuhnya, sebenarnya tidak layak dan Miller tidak wajib untuk memperjuangkannya. Tapi jangan jauh-jauh lihat musuh kita, bukan, maksud saya bukan itu. Lihat bahwa musuh itu, orang yang mungkin menyakitkan hati kita itu sebenarnya adalah orang terdekat kita, betul enggak? Saya harus katakan dengan jujur Bapak Ibu sekalian. Orang yang bisa menyakiti hati kita adalah orang yang dekat dengan kita. Kalau orang itu jauh dari kita, enggak punya relasi dengan kita, boro-boro nyakitin, enggak peduli. Betul Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi kalau orang itu dekat dengan kita, misalkan suami istri kita, pasangan kita, atau anak orang tua kita, pasti beda rasanya ketika kita disakiti oleh mereka. Sakitnya apa? Sakitnya tuh bukan di sini, tapi di semua ini kita sakit, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin tulangnya sakit, badannya sakit, enggak tahu, kepalanya juga sakit. Kenapa? Karena orang yang dikasihi itulah yang kita anggap sebagai orang yang harusnya mungkin hidup sesuai dengan pemikiran kita. Memberikan kasih kepada kita, justru ada waktunya dia menyakiti hati kita. Dan disitulah praktek pengampunan dilakukan. Pendeta Billy Graham pernah berkata bahwa pernikahan itu adalah gabungan dari dua orang yang saling mengampuni. Dan itu nyata Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi di sini saya bukan berbicara mengenai satu penampakan, maksudnya hanya dilihat dari luar saja, kita baik-baik saja, I'm okay, you are okay. No, Bapak Ibu sekalian. Saya menantang Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun tahun pernikahan Bapak Ibu sekalian. Masalah apapun sekarang, kalau masih ada yang belum diselesaikan, segera selesaikan. Jangan dibawa seumur hidup, bahkan sampai ke liang lahat pun tidak diselesaikan. Karena apa? Karena yang namanya pengampunan itu namanya adalah bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan, menerima pasangan kita dengan apa adanya. Anak-anak kita apakah membuat kita sakit hati setiap hari mungkin? Makan hati yang bukan main, ya kan? Walaupun kita tidak mau makan hati, kolesterol, asam urat kan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu kenyataan. Bagaimana kita mengampuni orang tua, bagaimana kita sebagai orang tua mengampuni mereka. Sebagai anak-anak, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita ada kekecewaan dengan orang tua kita, masa lalu kita dan sebagainya.
Tapi saya ingin berkata berdasarkan firman Tuhan pada hari ini, ampuni orang tua kita. Sejelek-jeleknya apapun orang tua kita, dia tetap orang tua kita. Dan mereka bisa ada dalam kehidupan kita bukan kebetulan. Tapi Tuhan tempatkan kita dan tempatkan mereka di dalam kehidupan kita. Di dalam rencana Allah yang indah itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, mari belajar kebenaran firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang tidak mudah marah, tidak mudah frustasi, tidak mudah benci dan penuh kepahitan kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita. Karena kita sudah menerima kasih, menerima pengampunan itu, Bapak Ibu sekalian. Mari kita hidupi kebenaran ini. Mari kita jalani masa-masa prapaskah ini dengan menyadari bahwa sesuatu yang problem ini, pengampunan ini, sebenarnya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena dosa bukan sesuatu yang sesederhana yang kita bisa pikirkan. Tetapi sesuatu yang kompleks ini Tuhan jadikan buat kita untuk kita sadar hanya Tuhan yang bisa melakukan pengampunan itu. Dan hanya Dia yang layak untuk terima segala pujian dan kemuliaan, bukan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita siapapun di tempat ini termasuk saya untuk merasa diri lebih baik, lebih hebat, atau lebih rohani, atau lebih dan lebih daripada yang lain. Kita semua sama di hadapan Tuhan dan kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, yaitu mengampuni. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami adalah orang yang Engkau kasihi. Kami ada di hati dan pikiran-Mu. Kami bersyukur. Karena itulah maka Engkau mencari kami yang hilang ini. Dan kami sungguh-sungguh berterima kasih. Dan kami bersyukur untuk pengampunan yang Engkau berikan ini. Karena pengampunan-Mu bukanlah pengampunan yang setengah-setengah Engkau berikan bagi kami. Pengampunan-Mu adalah pengampunan yang utuh, yang sudah Engkau nyatakan melalui karya anak-Mu, Yesus Kristus di atas kayu salib. Tolong kami Tuhan untuk melihat dan mempraktekkan pengampunan ini. Kami tahu pengampunan bukan hal yang mudah untuk kami lakukan. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan Engkau Yesus Kristus sudah menunjukkan teladan itu bagi kami. Engkau yang memampukan kami. Engkau yang mengubah hati kami untuk menjadi seperti Engkau yang mengampuni. Bapa, murnikan kami. Tolong kami dalam keluarga kami masing-masing untuk mempraktekkan pengampunan itu. Di dalam kami berelasi, di tempat kerja, ataupun ketika kami belajar, ataupun dimanapun kami berada, kami belajar untuk mempraktikkan pengampunan yang sudah Engkau berikan itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.